Nah, di era Asanabil ini penciptaannya yang saya lihat itu adalah kemandirian. Jadi ketika dia pulang sekolah terus cerita, "Mak, ulun basuh piring sorang," gitu kan. Kayak Mandiri ada banget. ada kemandirian yang kuat. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para sahabat Asanabil TV sekalian, dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan rezeki dan urusannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kembali lagi di channel kesayangan umat, yaitu Asanabil TV. Pada program Bincang Kita, perbincangan antara aku dan kamu menjadi kita. Baik, kali ini kita kedatangan seorang tamu spesial, yaitu tamu dari seorang wali murid siswa kelas 6 MI. Boleh Ibu perkenalkan diri sebentar? Oke, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz, saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Suci Maisarah. Saya adalah salah satu orang tua murid dari MI Asanabil, yaitu Abdurrahman Syafiq. Dan Abdurrahman Syafiq sekarang duduk di kelas 6 MI. Izin Ibu, kalau boleh tahu pekerjaan Ibu saat ini sebagai apa dan di mana? Oke, jadi pekerjaan saya sekarang adalah seorang pengawas mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk jenjang SD dan saya bekerjanya di Kabupaten Barito Kuala. Jadi di kabupaten sebelah nih, Ustaz. Jauh ya? Iya. Lumayan jauh. Lumayan. Kebetulan sekali Ibu, tema kita pada hari ini itu peran orang tua dalam kemajuan pembelajaran anak. Sebagai orang tua nih, apa pendapat Ibu tentang kemajuan anak di rumah? Misalnya anak ini lagi ngapain, atau anak ini sedang mengerjakan tugas, apakah tetap dibimbing atau diperhatikan juga, atau dibiarkan begitu saja Ibu? Oke, terima kasih Ustadz ya. Jadi kalau kita bicara masalah pendapat ya pasti berbeda-beda orang tua, atau yang Ustadz katakan tadi, gimana sih kita nih sebagai orang tua di rumah gitu kan, ketika melihat anaknya mengerjakan tugasnya atau dibiarkan saja atau ditunggu seperti satpam gitu kan Ustadz ya. Nah, kalau kita bicara peran orang tua secara umum, mungkin kita akan lebih banyak meluangkan waktunya supaya anak merasa hadir. Orang tua mau baik misalnya kita ibu ataupun ayah gitu kan, merasa berhadir gitu kan ketika anak mengerjakan tugas gitu. Jadi ada di samping anak begitu Iya, mengawasi. kalau secara umum saya katakan. Iya. Nah, tapi kalau misalnya kita kembalikan ke Syafiq gitu kan, kita bicaranya ke anak saya atau pengalaman yang saya lakukan, saya lebih mengajak anak itu, Pik, ini mau didampingi atau dikerjakan sendiri begitu. Biasanya apa jawaban Syafiq Ibu? Syafiq tergantung mata pelajarannya. Kalau dia masih pelajaran umum, dia masih bisa mengerjakan sendiri, dia akan mengerjakan sendiri. Nah, tapi kalau misalnya kayak mata pelajaran bahasa Arab, dia butuh bantuan gitu kan. Perlu dampingan orang tua. Ya, kalau perlu berdamping, dia akan mengatakan, saya butuh dampingan untuk mata pelajaran ini misalnya gitu. Untuk kurikulum sendiri, apakah Ibu ini ada pembelajaran sendiri untuk anak di rumah itu? Misalnya ada peraturan-peraturan yang memang dibuat untuk kemajuan anak ke depannya? Oke, kita bicara masalah kurikulum ya. Saya kembali ke masa lampau, saya katakan Syafiq sekarang udah kelas 6. Jadi saya mau bercerita sedikit tentang Abdurrahman Syafiq ini. Jadi dia ini sekolah dari TK Ustadz, dari RA ya, dari RA Asanabil. Jadi tahun 2018. Ya, tahun 2018 dia sudah masuk ke RA Asanabil gitu kan. Nah, di RA Asanabil ini penciptaannya yang saya lihat itu adalah kemandirian. Jadi ketika dia pulang sekolah terus cerita, "Mak, ulun basuh piring sorang," gitu kan. Kayak Mandiri ada kemandirian yang kuat. Terus nah, ketika ada arahan dari Umi ya, Umi kita bahwasanya kurikulum itu tidak bisa dibentuk hanya dalam satu lingkup satuan pendidikan. Tapi kurikulum itu mau sukses itu dari rumah tangga. Berarti dari rumah dulu iya, baru sekolah. karena Ustadz
jadi mengingatkan saya kembali nih ke waktu kalimat Ustazah atau Umi mengatakan bahwa kurikulum ini memang harus dari rumah. Nah, dari sana saya mencoba mempelajari bagaimana caranya menciptakan kurikulum di dalam rumah. Jadi selama ini yang saya arahkan ke Abdurrahman Syafiq itu bukan peraturan. Abdurrahman Syafiq harus buang sampah. Abdurrahman Syafiq harus, bukan. Tidak Tapi mengharuskan. iya, tetapi lebih mengajak ke diskusi. Ini yang terakhir ini ya, yang saya programkan ke Abdurrahman Syafiq itu kita ajak diskusi. Ini hari Senin kamu belajar apa? Sekarang udah kelas 6 gitu kan. Lebih memotivasi. Kalau kamu mau arahnya kemana Lebih kayak itu mengarahkan anak gitu ya. tetapi pilihan tetap ke Abdurrahman Syafiq untuk memilihnya gitu. Jadi kalau misalnya Ustadz menanyakan kurikulum, saya mengingat lagi kata-kata Ustazah Herna bahwa kurikulum itu diciptakan memang dari rumah dan itu saya jalankan memang sejak Abdurrahman Syafiq dari RA gitu. Baik. Kebetulan juga zaman sekarang ini kan banyak sekali media-media yang memang digunakan oleh anak, terutama ponsel, Ibu ya. Iya, benar. Apakah Syafiq di rumah ini menggunakan media ini bagaimana? Apakah maksudnya itu berlebihan atau tetap dalam pengawasan orang tua? Kembali ke kurikulum rumah tangga tadi ya Ustadz. Jadi kita bikin namanya kesepakatan di rumah itu Syafiq main game hari apa aja. Ada. Gitu. Iya. Dia memang pernah lost control gitu kan. Lost control saya perhatikan ternyata dia tanpa ada suara mamanya dia belum ada susunan. Jadi waktu itu ini kita kembalikan lagi nih kesepakatannya, mau main game hari apa? Mau hari Jumat, hari Sabtu apa hari Minggu? Diatur gitu ya? Iya, tapi sesuai dengan yang dia inginkan, Ustaz gitu. Misalnya, Mak saya hari Minggu nggak main game, maunya main bola. It's okay. Berarti sama teman-temannya dia keluar. Iya, paling cuman di masjid, sekitar lingkungan masjid sih, tidak pernah yang sampai keluar jauh. Berarti gitu kan. tetap masih dipantau ketika menggunakan masih. sosial media. Kalau sosial media masih terpantau aman. Kalau sudah di luar, biasanya kan anak-anak paling nontonnya YouTube, TikTok kan sekarang masih gitu. Terus masih terlihat oleh pengawasan saya, alhamdulillah. Dan juga kalau untuk media pembelajaran, saya mulai belajar mengenalkan Canva untuk belajar merisum. Kalau mendesain belum Ustaz. belum. Kalau mendesain belum. Lebih ke misalnya meresum atau dia bikin apa gitu, lebih mengenalkan sudah mulai main laptop gitu kan, walaupun tidak setiap hari belum. Berarti diajarkan teknologi juga. Sudah mulai walaupun belum full. Kalau komputer atau laptop dia sudah bisa sih mengendalikan memang sejak dari kelas 3 MI kalau nggak salah. Tapi memang tidak rutin. Jadi yang namanya kita belajar kalau nggak rutin ya kalau tidak terasa gitu lagi. Kan ya. Nah, terakhir saya itu memperhatikan karena saya itu kemarin terakhir belajar ikut akademi Gemini gitu kan, Gemini. Saya ikut rupanya itu tuh apa ya Ustadz? Dia memperhatikan mamanya sedang belajar gitu kan. Jadi saya ikut itu pendidikan di Revo Indonesia. Jadi dia memperhatikan saya sedang belajar gitu kan. Kalau mamanya sedang belajar tentang Gemini. Nah, ternyata rupanya dia juga coba-coba si Gemini itu. Jadi untuk literasi dia menggunakan Gemini. Jadi si buku difoto, terus si Gemini-nya disuruh membaca. Jadi kayaknya memang Syafiq ini anaknya visual. Jadi dia lebih ke suara gitu. Oke. Baik, mungkin Syafiq ini sedang di masa di mana dia sedang nakal-nakalnya mungkin dari umurnya yang sudah belasan tahun. Umurnya. Ya. Adakah peran orang tua dari ibu atau ayahnya yang membatasi pergaulan anaknya di lingkungan sekolah mungkin atau di rumah? Bagaimana peran orang tua dalam menanggapi hal itu? Oke. Kalau secara pembatasan kamu harus berteman dengan siapa, mungkin kita belum ya. Iya. Karena batas lingkungan Syafiq saya masih percaya itu hanya dari jam 7 pagi kan dia udah keluar dari rumah itu ke sekolah. Habis itu pulang ke rumah jam 4:30 kan. Jam 16.30 udah sore. Terus kalau hari Selasa, Kamis dan Sabtu dia ikut les di Genza gitu kan. Kayak ada les gitu, kayak Primagama ada gitu. Nah,
Jadi ada waktu itu Senin. Dan Senin sekarang apa ya Ustadz, program Eskul apa SKM ya, apa KSM ya, KSM. Nah sekarang Senin udah diisi dengan KSM. Jadi dia punya waktu itu di rumah hanya Rabu, dan Rabu tuh dinikmatinya main sama adiknya, main bola biasanya. Ada adiknya perempuan lagi kan. Nah itu hari Rabu itu dia menikmati dengan adiknya. Kalau Jumat kita masuk lagi pramuka. Iya, sore. Terus ini padat nih sekarang ya, sambil padat nih. Saya suka deh anak-anak udah mulai padat gitu kan. Jadi untuk berpikir bermain yang gaul, saya katakan gaul, gaul itu lebih terhindar gitu kan. Mungkin di sini saya katakan kecintaan ke Asa Nabil itu karena bisa manajemen waktu anak-anak dengan baik gitu kan. Sekarang Sabtu dari jam 7.30 udah hapsi, terus lanjut dengan akselerasi gitu kan. Nah jadi dia punya waktu cuman Sabtu sore dan hari Minggu. Sedikit sekali, lumayan sedikit waktu ya. Iya. Jadi kalau misalnya pun saya katakan lebih berperan ibu dan ayah di rumah yang ngajak ngobrol. Jadi ketika di rumah kan masih ada waktu jeda kan antara maghrib, kadang kita kumpulnya itu maghrib sampai isya. Nah di situ kita ngobrolin apa sih yang di sekolahan tadi, apa yang bikin menyenangkan, apa yang bikin nggak enak gitu kan, atau masih adakah bully di sekolahan kan, biasanya gitu kan yang lagi rame-rame kan bullying apa ada di sekolahan. Betul. Iya, itu menjadi kadang-kadang menjadi tema dia ngobrol sama ayahnya itu, apakah ini bola lagi rame apa misalnya, itu jadi perbincangan sama anak dan orang tua. Mungkin karena waktu belajar anak ini sampai sore Ibu ya, apakah Syafiq itu mungkin di rumahnya, wah stres nih, wah pusing, apakah dia pernah curhat seperti itu di rumah? Kalau stres kayaknya saya katakan belum ya. Belum. Dan saya berharap tidak. Ya. Masalahnya kenapa? Saya ulang kembali, Syafiq ini RA dari Asa Nabil. Jadi RA Asa Nabil itu kan pulang jam 1 ya. Kan kalau RA atau TK itu jam 10 atau jam 11. Dia udah jam 1. Udah di luar dari teman-temannya gitu kan, jam 1. Lebih terus lama. Terus kelas 1 sampai kelas 3 kemarin kita pulangnya sampai jam 15 ya. Jam 15. Jam 15-an. Nah, lanjut kelas 4 udah sampai sore. Betul. Nah, yang membuat mungkin anak-anak Asa Nabil, saya bilang anak-anak Asa Nabil ya, yang jelas anak saya di rumah itu tidak stres karena pulang ke rumah tidak bawa PR. Oh, begitu. Nah, itu saya katakan salah satu keistimewaan nih, Betul. Bawa pulang nggak bawa PR lagi. Kalau misalnya udah belajar sampai 4:30 gitu, pulang 4:30 lalu tiba-tiba, "Mak, PR, Mak." Kan ada tugas lagi dari kuliah. iya kan. Itu yang mungkin jadi beban. itu yang bikin stres. Tapi kayaknya kalau untuk saat ini belum. Saya harap tidak lah gitu kan, karena kayaknya dibikin enjoy sama anaknya. Kebetulan juga kan sekolah Asa Nabil ini ada program tahfiznya. Ya. Untuk peran orang tua sendiri di rumah, bagaimana untuk mensupport anaknya untuk menjadi tahfiz yang hebat gitu Ibu? Oke. Untuk menjadi tahfiz yang hebat ya. Iya, kalau saya kalau dikatakan berperan penuh untuk program tahfiz di rumah mungkin belum. Saya nyatakan saya belum terlalu yang sini duduk kamu menghafal misalnya, bukan. Yang saya dimarah-marahi enggak. Apalagi sekarang kan di Asa Nabil ada nih yang program tahfiznya yang habis maghrib itu kan, yang ngumpul apa ya Ustadz ya yang namanya yang habis maghrib yang pakai suara. Iya, kayak voice note gitu kan. Nah, jadi itu kan masuknya ke grup chat. Grup chat, iya betul. Tinggal mengatakan, "Brahman Syafiq, ini ada ayat berapa, Mak?" Gitu aja pertanyaannya. Ayat berapa, Mak? Terus dia menghafal kayaknya ke kamarnya sendiri gitu kan, tanpa ditunggu mamanya. Karena saya percaya dia sudah sangat bagus gitu. Saya katakan sudah sangat bagus. Karena memang dari kelas 1 udah ini kan, cuman ini kan pengulangan lagi supaya lebih dalam dan lebih bagus pelafazannya gitu kan, yang sudah melewati lah yang ininya. Jadi udah bisa memprogram atau memanajemen waktunya, kapan dia harus tahfiz, kapan dia harus mengaji, kapan harus ke masjid, kapan sudah harus ke ini, udah ada dia udah
sudah tahu ininya gitu, Sudah jalurnya. terprogram. Iya, sudah terprogram. Baik, Ibu, mungkin ada beberapa anak yang memang mengalami stres atau mengalami kesulitan dalam belajar di rumah. Ya mungkin karena tidak dibimbing oleh orang tuanya atau orang tuanya juga sibuk bekerja di luar sampai anaknya itu tidak bisa diperhatikan lagi. Mungkin ada beberapa saran yang memang bisa disampaikan kepada orang tua di luar, bagaimana cara membimbing atau mengawasi anak di rumah yang efektif walau kita memiliki pekerjaan yang sibuk gitu. Oke. Wah, ini pertanyaan berat nih, Ustaz. Iya, karena saya katakan ini pertanyaan dan pernyataan yang berat itu kenapa? Karena saya posisi sekarang sedang menjadi orang tua yang lumayan sibuk. Saya katakan pagi udah kerja gitu kan. Bahkan kadang ada yang melewati jam malam gitu kan. Nah, jadi kontrol orang tua kalau secara bimbingan atau misalnya harus bagaimana si orang tua, saya mungkin tidak bisa mengatakannya bagaimana ya, cuman karena udah terpondasi, saya katakan terpondasi ya, terpondasi itu udah tahu kalau misalnya jam sekian harus ngapain anak-anak, itu berarti kan dari kedisiplinan awal gitu. Kalau misalnya pernyataan apa yang harus dilakukan nih gitu, saya jadi bingung nih apa yang harus saya lakukan. Cuma biasanya kalau saya yang sibuk, ada ayahnya yang menggantikan gitu, atau ada kai Safik di rumah, ya. Jadi kita bisa misalnya, atau kita bisa langsung menghubungi ke handphonenya. Safik, ini lagi apa? Mama lagi ini diingatkan misalnya. Gitu. Ini ada misalnya kayak Tasin misalnya harus tetap diinikan, apalagi secara tanggung jawab. Safik ini saya kasih tanggung jawab dia karena ada adiknya kan. Jadi saya sekalian melatih dia untuk belajar bertanggung jawab. Setelah kayak dia dapat disiplinnya, mungkin dia mandirinya sudah dapat. Jadi bisa bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Iya, jadi sekarang mulai menumbuhkan tanggung jawab bahwasanya. Tapi biasanya yang saya lakukan itu bukan bagaimana cara ya. Cuman kalau misalnya pun hari ini ada kesibukan atau misalnya dalam minggu ini ada kesibukan, itu yang dijelaskan kepada anak-anak dulu, memberikan pengertian. Mama tanggal sekian sampai tanggal sekian ada kesibukan, tolong. Nah, kita jadi menggunakan kalimat tolong. Ya, tolong. Dibiasakan begitu untuk orang tua. Iya, tolong, menggunakan kata-kata tolong naklah. Pian begini gitu, karena mama lagi bahasa lebih kan sibuk gitu. Lebih bahasanya itu membelajarkan mereka itu mengerti bahwa kita orang tua ada peran ini sedang bekerja, ada peran ini sedang melindungi, ada peran ini sedang menyayangi gitu kan, ada peran ini. Jadi yang namanya orang tua itu lost control pasti ada kadang ya. Tapi kita kembalikan bahwa ini loh mamamu, ini loh ayahmu, dan pian anaknya gitu. Tapi itu tadi kita memberikan kembali pengertian ke anak. Jadi jangan tiba-tiba menghilang, misalnya mamanya sibuk, nggak tahu kemana, tiba-tiba hilang. Mana mamaku misalnya, itu enggak. Jadi lebih ke memberikan pengertian ke anak dulu. Termasuk ke adiknya nih yang sekarang nih, adik Safik, yang insya Allah mudah-mudahan ini ke Asanabi lagi nih Ustadz. Jadi kelas 1 MI-nya nih ke Asanabi lagi. Ya. Kemarin sudah daftar Ustadz. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan seperti kakaknya juga kita mau belajar di Asanabil itu menjadi yang kreatif, mandiri, itu disiplin yang jelas kita mainkan. Untuk peran orang tua sendiri mungkin Ibu ya. Banyak orang tua di luar sana yang memang mendidik anaknya itu lumayan keras. Mungkin terbawa pendidikan dulu sekarang. Mungkin Ibu di rumah nih mendidik anak sendiri itu bagaimana sih? Jadi supaya anak itu tidak memberontak atau tidak melawan. Kalau saya katakan alhamdulillah yang di rumah itu maksud saya Abdurrahman Safik dan adik bukan kategori yang pemberontak yang berlebihan. Karena memang pondasi awal adalah komunikasi. Komunikasi. Iya, komunikasi antara anak dan orang tua. Iya, jadi misalnya
anak mau apa? Mm-mm. Mama maunya begini-begini misalnya. Mm-mm. Ulun kada suka misalnya, ya dia ngomong kalau dia nggak suka. Mama, Safik kada suka. Atau Safik, Mama tidak suka nih Safik begini-begini misalnya. Mm-mm. Mama pernah yang saya kalimatkan, Safik boleh main game. Karena memang jiwa anak laki-laki itu memang game. Main Iya. Main Memang, game, main-main ya, bola. misalnya saya katakan tidak lucu kalau tidak main game kan gitu kan. Di Karena rumah memang, aja kan aneh juga. gitu kan. Memang saya pernah mendengar kutipan dari dokter Aisyah Dahlan bahwa anak laki-laki itu ya belajarnya ya main gitu kan. Dari situ saya mencoba meresapi, oh iya ternyata anakku sedang bermain sambil belajar. Bermain sambil belajar. Jadi bukannya dia meloskan dia bermain terus gitu, bukan. Masih tapi dalam pantauan. Yang jelas dikomunikasikan, Syafiq boleh main game, tapi pian main gamenya dari jam sekian sampai jam sekian. Hari ini sampai hari ini, pian pilih harinya, pian pilih jamnya, pian janjian sama kawan pian yang main game. Misalnya dia janjian sama misalnya Nauki, anggap gitu ya, main janjian sama Nauki. Nauki, aku boleh main game hari ini aja sampai jam sini. Silahkan Hari janjian. ini jam sekian jam sekian. Tolong sambil, jadi tapi kada yang bukan yang lembek juga, yang lembek tegas ada, marah tidak. Tapi yang namanya orang tua ya, kalau bukan marah bukan orang tua namanya yang kadang salah diartikan juga. Cuman kita lebih banyak ke situnya. Tapi kalau sudah yang benar-benar dia udah lost, maksudnya udah nggak kontrol, ya pasti ada sifat kemacanan orang tua itu hadir. Nah, Marahnya orang tua. Iya, marahnya orang tua. Tapi abahnya kena yang menyeimbang. Nina, kenapa jadi mama marah? Karena Syafiq begini-begini gitu diberikan, artinya masih tetap kembali ke komunikasi ya. Dan komunikasi dengan anak itu memang harus harus dilakukan sejak dini. Iya. Jadi apa ya, bahasa Banjarnya itu kada takajut gitu. Nah, maksudnya tiba-tiba mamaku kenapa nih kerasuk kenapa? Tiba-tiba diberi peraturan yang memang ketat banget. Iya, kalau secara peraturan saya katakan kembali itu kurikulum rumah yang memang dari awal sudah diinikan. Jadi memang secara ininya diskusi lah, lebih ke diskusi. Berdiskusi dengan anak ya. Iya. Baik Ibu, mungkin dari perbincangan kita yang cukup singkat dapat saya simpulkan peran orang tua itu perlu diperhatikan lagi di dalam rumah tangga, apalagi dengan anak yang memang perlu kesepakatan dari anak ke orang tua ke anak, apa saja yang perlu disampaikan, dan juga tidak terlepas kesepakatan itu dari komunikasi antara orang tua dan anak, gitu. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan, Ibu ya. Ya benar, oke. Baik, kita tutup perbincangan kita hari ini dengan tagline kita, Ibu ya. Oke. Apa nih tagline Ustaz? Tagline-nya, ayo sekolah ke Asa Nabil, sekolah tahfiz Al-Quran unggulan berbasis bahasa internasional. Oke deh. Jadi saya duluan ya. Tangannya Ya, gini ya, boleh. Ustaz ya? Gini. Ya, oke deh. Nanti Ustaz sambung ya. Oke, siap. Ayo sekolah ke Asa Nabil, Sekolah tahfiz Al-Quran unggulan berbasis bahasa internasional. Ayo sekolah ke As-Sanabil,